Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai security di dalam Excel. Nah, sebelum mempelajari mengenai security, kita akan mempelajari terlebih dulu bagaimana format bilangan pecahan di dalam Excel. Instruksinya, bentuk sheet di bawah ini pada sheet 2 dengan nama security. Jadi kita akan menampilkan sheet 2, kita klik dulu tombol tanda tambah new sheet. Kemudian kita rename-kan sheet 2 menjadi security. Yang selanjutnya, saya perbesar dulu tampilan sheet-nya. Yang berikutnya, ketentuannya untuk fill Arial 11, record Arial 10. Kemudian di sini terlihat kolom A dipersempit. Jadi kolom A-nya akan saya persempit. Saya letakkan mouse pointer di pembatas A dan B. Kemudian klik kiri dan geser ke sebelah kanan. Yang selanjutnya, di sini ada judul tabelnya ya. Nah, untuk judul tabelnya kita akan menggunakan fontnya, font Calibri, font size-nya tetap 11. Jadi di sini kita akan membuat judul tabelnya terlebih dulu. Judul tabelnya dimulai dari B1 sampai G1. Jadi kita blok dari B1 sampai G1, kemudian kita gabungkan merge and center. Kemudian fontnya tetap Calibri, font size-nya 11. Kemudian aktifkan bold untuk cetak tebelnya, bold dan italic ya, karena tebal miring. Lalu kita ketikkan operasi pecahan. Nah, di dalam kata operasi pecahan di sini terdapat ada garis bawah, di sini terlihat 2 garis bawah. Cara membuat garis bawah begini. Cell pointer kita letakkan di B1 sampai G1, kemudian kita blok kata operasi pecahan. Setelah itu kita buka tombol font, kotak kecil font. Kemudian di sini di bagian underline ini ada 4 pilihan. Kalau non berarti tidak ada pilihan underline, kita tidak memilih underline. Kita mulai dari single. Kemudian kita klik OK, hasilnya garis bawahnya 1, dimulai dari huruf O sampai N. Kemudian kita buka kotak kecil font, underline-nya double. Kemudian OK, maka garis bawahnya 2 dimulai dari O sampai N. Setelah itu kita buka tombol kecil font, underline-nya single accounting. Kemudian kita klik OK, maka hasilnya garis bawahnya 1 dan panjang. Nah, sekarang saya blok kembali kata operasi pecahan, kita buka. Kemudian buka kotak kecil font, underline-nya double accounting. Lalu OK kan. Nah, hasilnya di sini 2 garis bawah dan panjang. Sekarang kita akan ubah menjadi 2 garis bawah, tapi garis bawahnya dari O sampai N ya. Maka kita buka kotak kecil font, kemudian underline-nya double. Kemudian untuk mengubah warna garis bawah kita buka dari color, more color. Misalkan kita pilih warna hijau. Kemudian OK kan, hasilnya begini. Jadi begitu kita mengubah warna colornya, maka warna tulisannya juga ikut berubah. Yang selanjutnya, posisi tulisannya di sini ya terletak di tengah dari baris pertama ya. Baris pertama agak ditinggikan. Jadi untuk meninggikan baris pertama, letakkan mouse pointer di pembatas baris 1 dan 2, klik kiri dan geser ke bawah. Supaya posisi tulisan operasi pecahan ada di tengah, maka aktifkan middle align. Yang selanjutnya, untuk fill, fontnya Arial font size 11. Fill itu adalah judul tiap kolom, jadi dimulai dari B3 sampai G3.
Maka sekarang kita blok dari B3 sampai G3. Kemudian fontnya ganti menjadi Arial, font size-nya 11. Kemudian di sini yang mau kita aktifkan adalah cetak tebalnya, bold. Lalu warna selnya kuning ya, warna selnya dari fill color. Kemudian warna kuning yang ini, yellow. Kemudian kita ketikkan dulu isi dari fill. Ini saya blok kembali B3 sampai G3. Kemudian saya aktifkan center supaya tulisannya ada di tengah. Kemudian saya lanjutkan lagi pengetikannya. Yang selanjutnya A kali B. Jadi kita ketik A, kemudian buka insert, simbol. Fontnya simbol, kita cari lambang perkalian. Kemudian insert, close. Lalu huruf B. Jadi saya munculkan kembali perkaliannya, tanda kali. Ya, selanjutnya A per B, A garis miring B. Jadi untuk fill-nya sudah selesai. Sekarang untuk record-nya. Record adalah isi dari fill. Jadi dimulai dari B4 sampai G6. Maka sekarang saya blok dari B4 sampai G6. Kemudian buka menu home, fontnya Arial, font size-nya 10. Lalu tetap dalam keadaan terblok ya. Sekarang kita akan mengatur format angka pecahan. Untuk mengaturnya, di tempat enter block ini kita klik kanan, kemudian pilih format cell. Kemudian di bagian number, kategorinya fraction. Nah, untuk tipe-tipenya, di sini ada tipenya up to 1 digit, berarti up to itu artinya adalah paling banyak. Berarti up to 1 digit berarti paling banyak berdigit 1. Ini ada contohnya 1/4. Up to 2 digit paling banyak berdigit 2, contohnya 21 per 25. Up to 3 digits paling banyak berdigit 3, contohnya 312 per 943. S half berpenyebut 2, S quarter berpenyebut 4, S egg berpenyebut 8, S 16 berpenyebut 16, S 10 berpenyebut 10. Kemudian S100 berpenyebut 100. Nah, sekarang mana yang mau kita pilih, maka kita harus melihat kembali. Di sini pecahan ini kan akan dikurang tambah kali bagi. Jadi kita ambil aja up to 3 digit supaya nanti kalau dikali atau dibagi bisa memunculkan digit terbanyaknya. Lalu oke. Nah, sekarang untuk pengetikannya, yang pertama mau kita ketikkan bilangannya adalah setengah. Cara mengetikannya, ketikkan angka 1 garis miring 2, enter. Yang selanjutnya 1/2. Caranya 1, ketik dulu angka 1, spasi sekali, 1 garis miring 2. Nah, apabila keluar tanda pagar bukan berarti error, tapi perlebar saja kolom B. Cara memperlebarnya gini ya. Letakkan mouse pointer di pembatas B dan C, klik kiri dan geser ke sebelah kanan. Yang selanjutnya 3/4, kita ketikkan 3 spasi 3 garis miring 4. Setelah itu 1
Kemudian di bawahnya, nah ini ada keluar pagar, kita perlebar lagi kolom C. Kita perlebar kolom C. Selanjutnya 2/3. Ini ya, 2/3. Jadi 2 spasi sekali 1 garis miring 3. Yang berikutnya 23/14. 23 spasi 1 garis miring 1/14. Yang selanjutnya, sekarang kita akan membentuk formulanya. Instruksinya ada di atas ini, A kurang B. Maka kita ketikkan dulu sama dengan angka untuk variabel A yang pertama adalah setengah. Jadi kita klik aja di sini, maka muncullah alamat selnya B4 kurang nilai B yang pertama adalah angka 1, yaitu di sel C4. Maka formulanya menjadi sama dengan B4 kurang C4. Enter kan. Lalu A tambah B sama dengan nilai A yang pertama ada di angka setengah ini, di B4 tambah nilai B yang pertama ada di angka 1, yaitu di sel C4. Maka formulanya menjadi sama dengan B4 tambah C4. Kemudian saya perlebar kolom E. Berikutnya A kali B sama dengan nilai A yang pertama ada di B4, jadi ini saya klik. Lalu untuk tanda perkalian gunakan tanda kali, tanda bintang dari shift 8. Kemudian nilai B yang pertama di angka 1 ini ya, di C4. Maka formulanya menjadi sama dengan B4 kali C4. Enter, ini hasilnya. Setelah itu A per B sama dengan dulu nilai A yang pertama di sini di B4 di angka setengah, kemudian per garis miring nilai B yang pertama yaitu di angka 1 C4. Maka formulanya menjadi sama dengan B4 per C4. Enter kan, hasilnya setengah. Lalu untuk menyalin formula ini ke bawah, maka kita blok dari D4 sampai G4. Lalu letakkan mouse pointer di kotak kecil di sudut kanan bawah dari tempat bloknya ya, di sini. Maka mouse pointer menjadi tanda tambah hitam, klik kiri tahan, tarikkan ke bawah. Lalu untuk yang tanda pagar ini kita perlebar kolomnya saja. Kolom D saya perlebar. Kemudian kolom F juga saya perlebar. Yang berikutnya nah, yang sekarang ini bentuk formula sudah kita lakukan. Sekarang yang mau saya lakukan adalah membuat garis-garis bordernya atau garis tabelnya. Jadi yang mau kita blok dari B3 sampai G6. Kemudian di menu home buka tombol border, lalu more border. Nah, untuk jenis garisnya, di sini terlihat garisnya ini agak tebal dan berwarna pink. Jadi yang agak tebal ini, colornya dibuka, kemudian buka more colors. Untuk warna pink ambil aja salah satu warna pinknya ya, misalkan yang ini. Kemudian aktifkan outline sebagai garis luar tabel dan inside sebagai garis dalam tabel. Kemudian klik OK. Yang selanjutnya, berikan gambar latar belakang. Nah, untuk memberikan gambar latar belakang, buka page layout, kemudian background, kemudian kita pilih from a file. Selanjutnya di folder pictures, kita akan mengambil salah satu foto gambar, misalkan gambar burger ini ya. Nah, jadi hasilnya begini. Untuk menghilangkan gambar latar belakang, di menu page layout, pilih delete background. Yang berikutnya, berikan proteksi untuk protect workbook dengan password 123.
Nah, untuk protect workbook, caranya kita buka menu view. Oh, bukan view, tapi review, kemudian protect workbook. Setelah itu password optional. Nah, passwordnya 123. Jadi di sini ada keterangannya, protect workbook for structure. Klik OK. Re-enter password to proceed 123. Kemudian kita letakkan mouse pointer di sheet security. Klik kanan. Nah, di sini ada struktur yang terlindungi ya. Insert, delete, rename, move, or copy, tab color, hide, unhide. Ini sudah terprotect. Jadi kita tidak bisa mengubah. Demikian juga dengan sheet 1. Ini juga sudah terprotect. Untuk membuka protect workbook, maka kita tekan aja tombol protect workbook, passwordnya masukkan 123, lalu oke kan. Setelah itu kita klik kanan di sheet 1, ini sudah bisa dipilih kembali. Kemudian yang security juga di sheet security, klik kanan. Nah, ini juga sudah bisa dipilih. Yang selanjutnya, berikan proteksi untuk protect sheet dengan password 456. Cara memberikan protect sheet-nya, dari menu review lalu bisa memilih protect sheet, atau tadi diminta pada sheet security ya, jadi kita letakkan mouse pointer di sheet security, klik kanan, protect sheet, password to unprotect sheet 456. Setelah itu di sini ada keterangannya, protect worksheet and content of log cell. Jadi melindungi isi dari suatu sheet. Oke kan. Re-enter password to proceed. Ketikkan kembali passwordnya 456. Kemudian oke kan. Jadi untuk pembuatan protect sheet-nya sudah berhasil. Sebagai contoh, saya akan mengubah angka 1 yang ada di C4 menjadi 2. Tekan angka 2, maka muncullah keterangan the cell or chart you're trying to change is on a protected sheet. To make a change and protect the sheet, you might be requested to enter a password. Oke kan dulu, jadi kita kalau untuk mengubah datanya maka kita harus membuka protect sheet-nya. Cara membukanya di menu review kita pilih unprotect sheet, atau di sheet security klik kanan unprotect sheet. Passwordnya kita masukkan menjadi 456. Kemudian saya ubah angka 2 ini, angka 1 menjadi 2, maka sudah bisa diterima. Yang berikutnya, berikan password to open dan password to modify. Cara memberikannya, kita buka dulu menu file, save as, this PC. Nah, sekarang kita akan menyimpan. Kita simpan di local disk D atau di data D atau di drive D ya. Saya akan pilih dulu tempat penyimpanannya. File name-nya latihan praktik security. Lalu untuk password to open dan password to modify ada di tombol tools. Ini save, di sebelah kiri save ada tools. Kita klik dulu. Kemudian kita memilih general option. Nah, di sini ada keluar password to open 123.
Password to modify 456. Kemudian oke kan. Re-enter password to proceed. Ketikkan kembali password to open-nya. 123. Kemudian oke. Re-enter password to modify. Ketikkan kembali password to modify 456. Kemudian oke. Nah, sekarang kita save. Lalu saya closekan file Microsoft Excel ini. Sekarang akan saya buka kembali filenya. Lalu ini filenya, saya buka sekarang, double klik saja untuk membukanya. Sekarang diminta untuk mengisikan password. Jadi yang harus diisikan adalah password to open 123. Kemudian klik OK. Yang selanjutnya password to modify 456. Klik OK. Sekarang filenya sudah terbuka. Untuk menghilangkan password to open dan password to modify, caranya kita buka dulu file, kemudian save as, kita browse ke tempat penyimpanan, kemudian di sini ada toolsnya, kita buka dulu. General option, password to open dihilangkan saya. Tekan saja tombol backspace, kemudian password to open, password to modify juga kita hilangkan dengan menekan tombol backspace. Lalu OK, kemudian di save. Nah, karena kita save dengan nama yang sama, maka muncullah pertanyaan, do you want to replace it? Yes. Lalu ini di close. Nah, sekarang saya buka kembali file latihan praktik security. Nah, di sini filenya sudah terbuka tanpa perlu mengisi password. Demikianlah untuk video hari ini, dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.